Pada tahun 1740, terjadilah sebuah perlawanan orang-orang Cina di Batavia. Perlawanan ini kemudian menyebar hingga seluruh Jawa. Di awal-awal pemberontakan, Pakubuwono II, kakak dari Pangeran Mangkubumi, ikut memberi dukungan pemberontakan tersebut. Tapi, ketika melihat Belanda dalam hal ini VOC unggul, Pakubuwono II kemudian merubah pikirannya. Sekitaran tahun 1742, Istana Kartasura diserbu oleh orang-orang Cina yang notabene dicap sebagai pemberontak. Hal ini membuat Pakubuwono II terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta. Sementara, pemberontakan tersebut berhasil dibumi hanguskan oleh VOC dibantu Cakraningrat IV dari Madura. Sementara itu, pada usianya yang masih menginjak 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai Gandek Keraton dan diberi gelar RMNG Suryokusumo. Aku merasa sudah cukup berpengalaman sebagai Gandek. Kalau aku minta kenaikan pangkat, boleh juga ya. Yang mulia, Mas Said telah datang. Bangunlah Said, ada apa kau datang kemari? Ampun Ribu, ampun Yang Mulia. Hamba datang untuk meminta kenaikan pangkat. Apa aku nggak salah dengar? Bukankah kau membantu pemberontakan orang-orang Cina itu? Sekarang kau malah meminta kenaikan pangkat, yang benar saja. Itu adalah sebuah tuduhan tanpa bukti, Yang Mulia. Hamba bersumpah tidak membantu orang Cina itu. Wah, sepertinya aku tidak bisa memenuhi permintaan itu Said. Sudah sana, pergilah. Mendengar tuduhan tersebut, Raden Mas Said terlihat kesal karena dituduh yang tidak-tidak oleh Patih. Bisa-bisanya menuduhku tanpa bukti apapun. Benar-benar mengesalkan. Melihat Raden Mas Said yang terlihat kesal, Sutawijaya dan Suradiwangsa pun bertanya. Ada apa saudaraku? Kau kelihatan sangat kesal setelah keluar dari ruangan Yang Mulia. Aku tidak terima, itu adalah penghinaan. Oh, Pati itu. Dia sangat menyebalkan. Dengar-dengar, dia yang bekerja sama dengan VOC. Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan pada VOC? Pada dituduh hal yang aku tidak melakukan, lebih baik aku lakukan saja. Bagaimana kalau malam ini kita berangkat ke Ngaro? Iya, kita bisa menyusun kekuatan kita di sana. Baiklah, siapkan diri kalian. Kita akan mulai berperang. Perlawanan Mas Said ternyata cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat, dan ini merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwono II sebagai raja di Mataram. Oleh para pengikutnya, Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Sudibianing Prang. Raden Mas Said dan para pengikutnya berhasil menguasai Sukawati. Telah diberikan kita oleh Baginda Raja Pakubuwono II. Barang siapa, baik pria maupun wanita yang bisa merebut kembali Sukawati dari Mas Said akan diimbali tanah seluas 3.000 saca. Maka berlomba-lombalah kalian semua. Wah, menarik juga. Aku harus segera menyusun pasukan. Aku juga bisa melihat seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwono II itu. Sementara itu di Sukawati, Hari ini aku mendengar kabar dari pasar bahwa Pakubuwono telah membuat sayembara untuk merebut Sukawati dari kita. Benarkah yang kau dengar itu? Aku rasa kita akan menghadapi banyak musuh. Kita harus tidak boleh goyah, saudaraku. Kita harus berjuang daripada tuntut raja dan patih mengasalkan itu. pada tahun 1746, terjadilah pertarungan sengit antara Raden Mas Said dan Mangkubumi. Said, pasukan Mangkubumi datang. Serang! Terima kasih kau telah membantuku. Aku akan menyampaikan berita ini kepada raja. Mendengar kabar tersebut, Patih Pringgalaya mendatangi Pakubuwono II untuk meminta penjelasan terkait sayembara yang dimenangkan oleh Mangkubumi.
Sebentar lagi pasti dia datang menemuiku untuk meminta imbalannya. Apakah tidak lebih baik jika yang mulia tidak bisa memberikan tanah itu kepadanya? Tapi, aku adalah seorang raja, Patih. Aku harus menepati ucapanku. Sabda Pandita Ratu Dantan Kena Wolo Woli. Gimana jika setelah itu Mangkubumi malah berbalik fungsi yang mulia? Ucapanmu ada benarnya juga. Mangkubumi minta izin yang mulia. Terimalah penghormatan hamba yang mulia. Bangunlah. Aku sudah mendengar semuanya. Tapi, sepertinya aku tidak bisa memberikanmu tanah itu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan sejumlah emas padamu. Biarkan dia masuk. Apa kabar yang mulia? Wah, sepertinya Anda sedang ada tamu. Apakah saya mengganggu? Tentu saja tidak, sahabatku. Ada perlu apa kau kemari? Saya mendengar bahwa Mangkubumi telah memenangkan sayembara. Apakah itu benar? Iya, benar. Tapi aku berencana menggantikan hadiahnya dengan sejumlah emas. Saya tetap menginginkan tanah itu yang mulia. Wah. Lihatlah siapa yang berbicara. Pangeran Mangkubumi sepertinya terlalu ambis mencari kekuasaan. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu. Kau tidak punya hak untuk berbicara mengenai politik kerajaan, Baron. Oh ya? Tidak ada pilihan lain bagi Mangkubumi kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan kakaknya Pakubuwono II agar tidak mau didikte oleh VOC. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukawati untuk menemui Raden Mas Said. Said, Apalagi yang menginginkan Mangkubumi? izinkan aku bergabung denganmu. Apa maksudmu? Aku ingin bergabung denganmu untuk melawan VOC. Hahaha. Apa katamu? Baru kemarin kau menyerangku dan sekarang kau berkata ingin bergabung denganku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ini memang aneh. Maafkan aku. Aku kemarin belum sadar akan apa yang telah dilakukan VOC. Aku sekarang sudah tahu semua visi misinya mereka. Bagaimana jika sebagai gantinya aku berikan Putri Rara Inten untuk kau perisi? Wah, tawaranmu cukup menggiurkan. Biar aku mikirnya. Baiklah, aku tunggu persetujuanmu. Akhirnya kedua pihak bersepakat untuk melawan VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said itu sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukawati. Sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta, terus ke barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan. Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Selang tahun berikutnya, tepat pada 1947, pecahlah perang saudara antara kubu Pakubuwono II yang didukung Belanda dengan kubu Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Said. Sepertinya umurku sudah tidak lama lagi, Pak. Tolong panggilkan Baron. Aku ingin berbicara kepadanya. Baik, ya. Silakan dia masuk. Apa kabar yang mulia? Aku dengar kau sedang sakit ya. Seperti yang kau lihat, aku sedang tidak baik-baik saja. Aku ingin membicarakan hal yang penting denganmu. Apa yang harus aku lakukan untukmu, saudaraku? Aku baca terlebih dahulu. Tawaran yang menarik. Tujuan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta.
dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Tentu saja aku akan mengabulkannya, saudaraku. Demi melindungi Surakarta, aku akan melakukan segalanya. Terima kasih, Baron. Kau bisa pergi sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mari, Tuan Tan. Sembilan hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Imhoff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhan Pakubuwono III. Sementara itu, Mangkubumi juga menobatkan dirinya sebagai raja bergelar Pakubuwono III tanggal 12 Desember. Pada 1752, Mangkubumi berselisih dengan Raden Mas Said, sehingga keduanya kemudian jalan sendiri-sendiri. Silakan dia masuk. Apa yang kau inginkan, Mangkubumi? Aku akan berjanji setia kepadamu. Aku butuh bantuanmu untuk melawan Mas Said. Hahaha. Kau lucu sekali. Tapi biarkan aku pikirkan terlebih dahulu. Bacalah, jika kau setuju, kami akan bantumu. Jadi, jika VOC membantuku menumpas Raden Mas Said, aku akan mendapatkan setengah dari wilayah kerajaan Pakubuwono II. Sementara daerah pesisir akan dikuasai VOC dengan harga 20.000 ril dibagi dua antara aku dengan Pakubuwono II. Masing-masing mendapat 10.000 ril. Terang, bagaimana menurutmu? Aku setuju. Terima kasih karena kau telah membantu. Aku pergi. Beribadah sampai ke depan. Pada 13 Februari 1755, ditandatangani perjanjian Giyanti yang membagi wilayah kerajaan Pakubuwono III menjadi dua. Kerajaan Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Sementara itu, Kerajaan Mataram Timur di Surakarta dikuasai oleh Pakubuwono III. Yogyakarta menjadi kerajaan yang berdaulat di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang juga menciptakan bangunan bersejarah seperti Taman Sari dan Keraton. Namun, perjanjian Giyanti belum sepenuhnya mengakhiri perlawanan Mas Said terhadap Belanda. Sepertinya kita harus membuat perjanjian dengan Mas Said. Kau panggilkan Mas Said untukku. Baik, Tuan. Saya telah membawa Mas Said. Said, masuklah dan kamu keluarlah. Baik, Tuan. Ada apa memanggilku? Aku punya tawaran yang menarik untukmu. Ini, bacalah. Jadi, kau ingin memberiku wilayah Surakarta di bagian timur? Gitulah. Jika kau ingin menghentikan perlawananmu terhadap VOC. Tidak buruk juga. Daerah kerajaan Surakarta bagian barat diserahkan kepada Sunan Pakubuwono II dan wilayah disebut Kesultanan. Daerah kerajaan Surakarta bagian timur diserahkan kepada Jadi bagaimana? wilayah Kau disebut bersedia? Mangkunegara. Tentu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari ku antar kau kembali. Begitulah akhir dari perlawanan Panjang Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan tersebut berakhir dengan dua perjanjian, yaitu perjanjian Giyanti antara VOC dengan Mangkubumi
dan perjanjian Salatiga antara VOC dengan Raden Mas Said. Dengan begitu, saya nyatakan cerita ini